Ya, halo anak-anak Bapak, selamat pagi. Apa kabar kalian? Tentunya kalian dalam keadaan sehat. Mari tetap patuhi aturan protokol kesehatan COVID-19. Nah, anak-anak Bapak, kita akan melanjutkan pembelajaran tema pada hari ini. Namun sebelumnya kita berdoa mengenai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita. Tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, bekerjasama mencapai tujuan pembelajaran keempat. Dengan tujuan pembelajaran, setelah membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri kalimat efektif pada teks tentang semangat persatuan. Yang kedua, setelah membaca teks, siswa mampu menulis peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan berdasarkan teks sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kalimat efektif. Ketiga, setelah membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi contoh manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat sekitar. Keempat, setelah membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu menuliskan contoh manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat di sekitar. Bagaimana? Kamu sudah siap, Nak? Baik, kita mulai, Nak ya. Materi pertama, upaya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Tahukah kamu, para pahlawan juga bersatu dan bekerjasama melalui cara diplomasi dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan kemerdekaan bangsa kita. Baik, amati dan baca teks dalam hati. Perjanjian Linggarjati 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Bapak akan bacakan untuk kita semua. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat, yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada 25 Maret 1947. Hasil perundingannya adalah: 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. 2. Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949. 3. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau yang disingkat RIS. 4. Dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau persemakmuran. Perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Nah, terjadi pelanggaran perjanjian. Pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.J. Van Mock akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Pada tanggal 21 Juli 1947, meletuslah agresi militer Belanda pertama. Nah, sampai sini ada yang kurang paham tentang peninggalan Linggarjati? Baik, kita lanjut ya, Nak. Nah, ada perjanjian Rheinfeld. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat atau USS Rheinfeld yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Perundingan ini mulai pada tanggal 8 Desember 1947. Perundingan ini ditengahi oleh Komisi Tiga Negara atau KTN, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Wijoyomojo. Hasil perundingannya, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Jogja, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah kependudukan Belanda. Yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongannya di wilayah
pendudukan di Pulau Jawa Barat dan Jawa Timur. Itu yang kedua, Nak. Yang berikutnya ada perjanjian Roundroin. Ini dilakukan pada 14 April 1949 sampai 7 Mei 1949. Nah, perjanjian ini mulai pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, yaitu Muhammad Rom dan Herman van Rijn. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMB di Den Haag. Hasil pertemuan yang pertama, Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMB. 2. Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Jogja. 3. Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Ini perjanjian yang ketiga. Next. Kemudian ada perjanjian keempat, Konferensi Meja Bundar, dimulai 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Hasil dari Konferensi Meja Bundar atau KMB, pertama, Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. Yang kedua, status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Yang ketiga, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Yang keempat, RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Yang kelima, pengambil alihan utang Hindi Belanda oleh Republik Indonesia. Nah, sekarang tugas kamu adalah presentasikan peta pikiran yang telah kamu buat di depan kelas. Nah, kamu membuat keempat perjanjian tersebut dalam bentuk peta pikiran. Jadi ada 4 peta pikiran ya, Nak. Yang pertama tadi pada perjanjian yang pertama, kedua, dan ketiga, keempat ya, Nak. Nah, kamu buat peta pikirannya keempat perjanjian tersebut. Nanti kamu tulis di buku tugas kamu. Sampai sini ada yang kurang paham? Ya. Tugas halaman 78. Nah, kita lanjut materinya. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu dan orang tua kamu pastinya telah merancang naskah drama tentang makna dan manfaat persatuan dan kesatuan. Sekarang, jawablah pertanyaan berdasarkan naskah yang kamu buat itu. Apa makna persatuan dan kesatuan menurut pendapatmu? Yang kedua, apa contoh sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan. Yang ketiga, apa manfaat dari persatuan dan kesatuan? Tugas halaman 79. Nah, setelah kamu belajar beberapa materi pada hari ini, ayo kamu renungkan, ini sebagai bentuk refleksi kamu pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Yang kedua, apakah kamu sudah paham dengan baik? Yang ketiga, apa yang belum kamu pahami? Yang keempat, apa yang akan kamu lakukan agar lebih paham? Yang kelima, sikap apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini, serta subscribe YouTube Bapak, agar Bapak lebih kreatif lagi membuat video pembelajaran. Terima kasih.